Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan itu menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pagi ini kita selesai melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan bermajelis ilmu yang mana tengah-tengah atau untuk menahan kantong kita, ini kita harus berjuang sedikit, jangan sedikit ya. Temanya aja untuk memanfaatkan akhir Ramadan ini mengoptimalkan banyak ibadah, karena bermajelis ilmu juga termasuk ibadah. Ya, bermajelis ilmu ini adalah termasuk ibadah. Dan mengatakan ngantuk juga ibadah. Nah, ngantuk juga termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ngantuk juga termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahan dulu. Sabar. Untuk kita saling mengingat, saling menasihatilah kita, banyak-banyak saling mengingatkan. Yang ini salah satu momen yang sangat bagus sekali untuk saling mengingatkan tatkala kita mengadakan majelis ini. Kita telah banyak mendengar atau sering mendengar keutamaan dalam bermajelis ini. Sering membaca, sering melihat apa yang tertera dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang fadilah keutamaan dalam majelis. Satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah."
khafathumur rahmah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan bahwasanya salah satu keutamaan fadilah dari bermajelis ilmu. Sehingga Nabi mengatakan majtama'a qaumun fi baitin, tidaklah berkumpul suatu kaum atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di rumah dengan tujuan yatluna kitab Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarrasunahu bainahum, lalu mereka mempelajarinya, mengambil manfaat darinya. Illa nazalat alaihim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan, ketenteraman di hati. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan dia diselimuti oleh rahmatnya Allah. Tenangan di jiwa, ya. Rahmat Allah selalu menyelimuti. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat melindungi mereka. Riwayat lain mengatakan para malaikat mengepakkan sayapnya. Maksudnya sayap di sini mengepakkan sayapnya mendoakan orang-orang yang berdosa. Kalau para malaikat mendoakan, mustajab insyaallah. Mereka la ya'sunallaha ma amara. Mereka tidak pernah bermaksiat. Tidak hal sebenarnya kita. Sifat manusia banyak yang dosa, banyak yang buat kesalahan. Tapi kalau malaikat la ya'sunallaha ma, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya malaikat ini berdoa kepada Allah, mendoakan orang-orang yang bermiskin, mustajab. Maka Nabi mengatakan wa hafathumul malaikah. Para malaikat melindungi mereka, menaungi mereka, mendoakan mereka. Wa dzakarahumullah fi man indah. Dan juga mereka mendapatkan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyanjung mereka di depan para malaikat. Kalau kita namanya manusia ini, kalau kita ini yang namanya sanjungan pujian itu gemar, gitu. Senang kita. Siapa di antara kita ini nggak senang dengan pujian? Siapa di antara kita ini nggak suka dengan sanjungan? Si fulan begini, masya Allah, berbunga-bunga hati kita kalau mendengarkan. Ya, ini Allah sendiri yang memuji. Allah Subhanahu wa taala yang menyanjung. Seharusnya kita harus lebih gembira. Salah satu yang menyebabkan sanjungannya Allah Subhanahu wa taala yaitu kita bermajelis ilmu. Bermajelis ilmu. Membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajarinya. Ya. Ini adalah salah satu keutamaan kita mendapatkan ketenangan jiwa, diselimuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dapatkan naungan dari malaikat, mendapatkan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salah satu dhaminun Allah azza wa jalla. Ada 3 yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dhaminun Allah azza wa jalla. Ada 3 yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan berupa apa itu? In asa kufiya wa in mata dakhala. In asa kufiya. Jika dia tetap hidup, akan diberikan kecukupan. In asa kufiya. Jika dia tetap hidup, akan diberikan kecukupan. Baik kecukupan berupa harta, rezeki, ya, kemudahan dan urusannya. Kecukupan umum maknanya, bukan hanya sebatas hanya rezeki saja. Baik itu dari rezekinya diberi kecukupan, diberikan kemudahan urusannya, ya.
apalagi dilapangkan dadanya, diberikan ketenangan di jiwanya sebagainya, ini kecukupan. Wa in mata dakhala al-jannah. Kalau dia mati, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masuk jaminan. Jaminan jika tetap hidup diberikan kecukupan oleh Allah, jika mati dijanjikan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang tiga itu salah satu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satunya man dakhala baitahu bisalam. Yang pertama, man dakhala baitahu bisalam. Seorang yang kembali keluarganya atau masuk kepada keluarganya dan keadaan salam. Salam di sini maknanya ada dua makna yang diartikan para ulama. Yang pertama, seorang yang keluar dari rumahnya lalu kembali. Tatkala di luar rumah dia terbebas dari berbagai macam fitnah. Dan dia keluar terbebas dari berbagai macam fitnah, kembali dalam keluarga dan salam. Yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya man dakhala baitu bisa, seorang yang masuk rumahnya dengan mengucapkan salam. Seorang yang masuk rumahnya bertemu dengan keluarganya dengan menyampaikan salam. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan dapatkan jaminan dari mereka. Nah, salam itu kan doa. Salam itulah suatu doa. Tatkala kita berjumpa dengan siapapun itu, teman kita, sahabat kita, siapapun gitu dalam sama kita ketemu, kita mengucapkan salam. Dengan ucapan apa? Assalamualaikum. Apa arti assalamualaikum? Ayo, apa assalamualaikum? Ya bahasa kita sih, mudah-mudahan kau selamat kan gimana? Semoga kau mendapatkan keselamatan. Itu doa. Kalau mengucapkan demikian, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man dakhala baitahu bisalam? Karena yang lebih utama yang mendapatkan doa kita itu adalah keluarga kita. Yang berutama mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, kebaikan-kebaikan dari kita itu keluarga. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian yang paling baik di antara kalian siapa itu yang paling baik terhadap keluarganya? Saya Nabi mengatakan khairukum li ahli. Paling baik di antara kalian itu paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku yang paling baik terhadap keluarga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling baik bukan diartikan hanya sebatas di dunia saja. Nah, ini kan paling baik kalau keluarganya diberikan kebutuhan sehari-hari. Seorang istri diberikan perhiasan, suami memberikan istri senang. Kecukupan dari rezekinya, masalah dunianya. Tapi jangan hanya dibatkan. Yang paling utama dari semua itu adalah tentang dinnya, agamanya. Mengajarkan mereka ilmu, menasihati mereka, mengajak mereka. Jadilah kita yang terbaik. Jangan hanya berbatas dunia saja kita baikkan, namun masalah dunia, masalah akhirat kita lalai akan keluarga kita. Apa kebutuhannya diberikan semuanya setiap hari. Namun dalam urusan akhirat kita lalai akan keluarga. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, jaga keluargamu, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari ancaman api neraka. Bukan jaga dari kelaparan saja. Jangan jaga dari masalah dunia. Tapi yang paling utama adalah qu anfusakum wa ahlikum. Nah. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari ancaman api neraka. Maka kita ini laki-laki pemimpin ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan. Makanya disebutkan
Man dakhala baitahu bisalam. Kita mengucapkan salam. Pertama yang paling utama ada keluarga kita. Kebaikan kita, doa kita. Yang mana ada kalau orang berdoa pun, tatkala dia berdoa, doakan dirinya sendiri dulu, baru keluarga, baru jauh-jauh. Yang pertama ya. Yang kedua, man kharaja il masjid. Jaminan yang mendapatkan jaminan tadi itu seorang yang pergi ke masjid. Ngapain ke masjid? Tujuannya jelas. Untuk melaksanakan sholat tadi waktu. Sholat berjamaah di masjid. Jadi laki-laki itu di masjid sholat. Sholat berjamaah. Man kharaja al masjid maksudnya seorang laki-laki yang pergi ke masjid. Melaksanakan sholat jamaah di masjid lima waktu. Bukan karena cari isisnya. Atau karena di rumah mampet pergi ke masjid. Di rumah semua pergi ke masjid. Memang masjid luar biasa. Rumah Allah Subhanahu wa taala nyaman sekali. Tentram rasanya kalau kita berdiam diri di masjid. Sampai-sampai kita diminta beriktikaf. Mengkhususkan masjid untuk beribadah. Nyamanan di ibadah itu hanya di masjid. Maka seorang perempuan tidak diwajibkan. Dan dia harus. Yang laki-laki yang diperintahkan untuk pergi ke masjid. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-rafi'in. Ini salah satu dalil yang menyebabkan bahwasanya kita ini diwajibkan untuk sholat jamaah. Aqimus shalah. Dirikanlah wa atuz zakah dan keluarkanlah zakat. Ya, yang pelan harta yang lebih nisab dan haulnya keluarkan zakat. Ada zakat itu pembersih daripada harta kita. Warkau ma'arrafi'in dan kalian rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Ini dasar dalil bahwasanya seorang laki-laki pun perempuan. Nah ini kemurahannya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala Rasul dan perempuan. Tapi kalau mereka pergi masjid dibolehkan. Karena Nabi SAW mengatakan, La tamna'u ima'akum al-masajid. Jangan kalian cegah istri-istri kalian kalau mereka pergi ke masjid. Mereka pergi ke masjid untuk majelis ilmu. Mereka pergi ke rumah sholat untuk sholat berjamaah. Jangan cegah mereka. La tamna'u ima'akum al-masajid. Akan tapi Nabi mengatakan, Wa buyutuhunna khairul. Akan tetapi rumah mereka rumah-rumah mereka itu lebih baik. Meskipun misalnya seorang perempuan nggak diwajibkan pergi ke masjid, maka jadilah perempuan sebagai perhiasan yang terbaik bagi suami. Jadilah perempuan itu perhiasan yang terbaik bagi suaminya. Karena kata Nabi SAW mengatakan, di dunia ini banyak sekali perhiasan. Dunia ini banyak sekali perhiasan. Namun disebutkan Nabi SAW di antara yang banyak itu ada 3 yang terbaik. Di antara banyak perhiasan dunia hanya 3 yang terbaik. Pertama, mana dia perhiasan terbaik bagi seorang? Qalbun syabir. Hati yang pandai bersyukur. Hati yang pandai bersyukur. Ini adalah perhiasan yang terbaik bagi kita. Semua. Ya baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua menania lisanun dzakir. Lidah ini yang senantiasa berzikir kepada Allah. Lisanun dzakir. Lidah kita ini yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga mana dia? Zaujatun salihatun tu'inuka ala amr akhirah. Ini dia yang ketiga. Wanita salehah yang membantu suaminya dalam urusan akhirat. Wanita salehah yang membantu, yang menolong suami dalam urusan akhirat. Maka seorang perempuan yang tidak diwajibkan ke masjid, kalau mereka diam diri di rumah, salah satunya kewajiban, tugas mereka adalah mengingatkan suaminya. Menegur suaminya, mengingatkan, waktunya sholat, silakan pergi ke masjid. Waktunya bermajelis ilmu, ayo pergi ke masjid. Ya.
Jadi ibu-ibu gitu. Jangan kalau sudah habis bulanan minta, Pak, kurang nih. Tambahin lagi. Jangan gitu saja. Tapi ingatkan bahwasanya tubuh seorang suami atau istri untuk mengingatkan suaminya. Karena itu kita dipasangkan untuk saling mengingatkan satu sama lain. Tapi disebutkan Nabi SAW, zaujatun salihatu ini ke al-amil khair. Perempuan yang saleh, yang membantu kita dalam urusan akhirat ini dia wanita yang bisa saleh. Nah, kalau bapak-bapak kalau disuruh pergi ke masjid jangan marah. Kalau dibangunkan tidur, jangan marah. Justru seorang laki-laki harus bersyukur pada istri seperti itu. Nah, jadi seorang laki-laki harus bersyukur tatkala seorang istri membangunkan kita, mengemuruh kita, merintahkan kita, mengingatkan kita untuk mengingat Allah Subhanahu. Harus bersyukur. Ini dia. Makanya yang disebutkan tadi itu, man kharaja al-masjid, tatkala seorang pergi ke masjid mengerjakan salat lima waktu. Yang ketiga mana dia? Man kharaja fi sabilillah. Seorang yang keluar rumahnya untuk fisabilillah. Fisabilillah secara asal maknanya di sini. Tatkala berperang bersama Rasulullah. Berperang bersama Rasulullah SAW, berjihad bersama Rasulullah SAW melawan orang. Dan para ulama mengatakan fisabilillah juga dikatakan bahasa besar kita. Tatkala kita bermajelis ilmu atau fisabilillah. Tatkala kita bermajelis ilmu termasuk fisabilillah. Hal ini sesuai dari hadis Nabi SAW mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan bermajelis ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai kembali ke rumahnya. Bermajelis ilmu termasuk bisa. Maka sebutkan man kharaja fi sabilillah, orang yang keluar dari rumahnya. Banyak sekali tentang fadilah ilmu ini. Maka yang penting kita saling mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya kita bermajelis ilmu. Kalau kita bermajelis ilmu, kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana perintah, mana larangan, mana yang baik, mana yang tidak. Kalau kita nggak punya ilmu, seperti apa itu? Seperti perahu tanpa nahkoda, tatkala berlayar di lautan, dia terombang ambing kemana arahnya nggak jelas. Dia akan mengikuti arus, nggak jelas tujuannya. Itu ibarat orang yang nggak punya ilmu. Nah, kalau orang punya ilmu, ibaratkan perahu yang berpunya nahkoda, tujuannya jelas nih. Ya. Tuh. Maka iwan ikhwah rahimahumullah, bermajelis ilmu itu tidak ada sampai batas. Mencari ilmu itu tidak ada tidak terbatas karena usia. Jangan mengatakan aku sudah tua, aku sudah lemah, aku sudah ini uban tubuh, cucuku banyak yang gandoli dan sebagainya. Ya, justru itu ajak cucunya bermajelis ilmu. Satu ketika Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah seorang yang lanjut usia tentang jati dirinya udah lemah, seperti itu. Lemah, ubadah tubuh, jadi udah nggak kuat, membaca pun menghafal pun nggak kuat. Jadi ngeluh kepada beliau, sehingga langsung dinasihati oleh beliau. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah taala? La taqul qad dhahaba. Jangan kamu mengatakan sudah berlalu. Kullu man sara 'ala dahri. Setiap orang yang jalan, setiap orang yang berjalan itu pasti akan sampai. La taqul qad dhahaba arba'u. Jangan kamu mengatakan sudah berlalu waktunya. Kullu man sara 'ala dahri wa salat. Setiap orang yang berjalan itu pasti akan sampai. Artinya apa? Tatkala kita cari dia pasti. Namun ini sampainya ada yang cepat dari lambat, ya wajar. Maklum, tapi tidak akan mustahil. Tidak akan mustahil. Tidak mustahil. Pasti sampai. Karena majelis ilmu itu beliau mengatakan, talabul ilmi minal mahdi ilal lahd.
Cari ilmu itu sejak lahir. Ilal lahat. Nah, lahat itu kan? Sampai kita masuk di liang lahat alias. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin." Wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang keyakinan menuju. Yakin itu adalah kita bermajelis ini ibadah. Bermajelis ini adalah ibadah. Lebih-lebih di akhir bulan Ramadan ini, ayuhal ikhwah. Ramadan adalah salah satu bulan keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan setiap amal soleh, si amal kebajikan apapun yang kita lakukan di dalamnya dibalas berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Balas berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan sahrun mubarak." Telah datang bulan Ramadan kepada kalian, yaitu bulan keberkahan. Kalau berkah bahasa kita di sini diartikan ziyadatul khair, artinya banyaknya kebaikan. Tatkala seorang berbuat kebaikan di dalamnya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hasanatu tudha'af. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati. Satu kebaikan apapun yang kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 sampai 700 kali lipat. Bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati. Balas dari Allah dari 10 sampai 700 kali lipatnya. Kita tempat yang mana ya? Batas minimal itu 10. Paling tinggi itu adalah 700. Di mana kita dapat ini? Ini sesuai dengan keikhlasan kita. Karena keikhlasan kita itu tidak sama. Ya. Yang paling tinggi keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tinggi keikhlasannya. Enggak, Pak. Yang enggak dibatasi bilangan balasan itu apa itu? Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di hadis qudsi, "Illa siyam." Kecuali puasa, ini tidak ada batasan bilangan. Jadi batas. Allah berfirman di hadis qudsi, "Illa siyam." Kecuali puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati da'fin." Wa qala Allah Subhanahu wa taala, "Illa siyam." Nabi mengatakan setiap amal soleh yang kita lakukan dibalas oleh Allah dari 10 sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa siyamu," kecuali puasa. Tidak dibatasi bilangannya. Itu terus. Kenapa? Bersabar menjalankan perintah Allah. Kalau datang bulan Ramadan, kita bersabar menjalankan. Yang kedua, tatkala kita melaksanakan ibadah puasa ini, bersabar kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bersabar kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah di setiap keadaan. Apa hubungannya dengan dua ini? Puasa dengan larangan Allah. Karena tatkala seorang hamba melakukan hal-hal dilarang oleh Allah, ini akan berpengaruh pada puasanya. Puasa seorang itu akan terpengaruh dengan seorang melakukan hal-hal dilarang oleh Allah. Maksudnya apa ini? Puasa nggak ada manfaatnya. Akan diterima oleh Allah. Tidak akan dibalas oleh Allah. Yang seharusnya balasannya itu tidak ada terbatas bila bahasannya, tapi ini nggak ada dapat apa. Disebabkan karena apa? Tatkala kita melaksanakan perintah Allah yang puasa ini, larangan-larangan Allah tetap jalan. Ini penyebabnya. Larangan-larangan Allah tetap jalan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan? Apa kata beliau? Laisa siyamu min at-ta'ami wasyarab, wa innama siyamu min al-lagwi war-rafath.
Puasa itu tidak sekedar meninggalkan makan. Selama ini mungkin diajari kita, mbah buyut kita atau orang tua kita atau orang-orang terdahulu, lihat orang puasa, ikut puasa. Nggak makan, nggak ya nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi pekerjaan yang sia-sia tetap jalan mungkin. Karena larangan Allah tetap jalan mungkin. Baik dari ucapan maupun perbuatan yang sia-sia tetap jalan. Ini penyebabnya karena Nabi mengatakan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba qa'im." Begitu banyak yang berpuasa. Hadzuhu min siyami al-ju' wal 'atash. Yang mendapat balasan dari puasanya itu hanya lapar. Sesuai dengan makna puasa yang secara sederhana, as-siyam meninggalkan makan dan minum. Namun lebih banyak tinggi daripada itu. Nabi mengatakan tadi, laisa siyamu min at-ta'am wasyarab wa innama siyamu min al-lagwi wa. Puasa itu tidak sekadar meninggalkan makan dan minum saja. Akan tetapi meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Seperti apa itu? Dari ucapan-ucapan yang sia-sia. Ucapan-ucapan yang kotor. Ucapan-ucapan yang gila itu. Tinggalkan ucapan yang sia-sia, ucapan yang buruk. Seperti apa itu? Al-kadzib misalnya. Berdusta. Berbohong. Apalagi? Mencela, mencaci maki, menghina, menjelek-jelekan, memfitnah. Bahasa kerennya menggosip. Sejawanya ngerasani. Lengkap. Memfitnah, adu domba. Memanggil saudaranya dengan ucapan yang jelek. Namanya Abdullah. Dipanggil sih dengan bahasa binatang. Nah. Ini dari ucapan-ucapan yang sia-sia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malam yada qaula zur." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan yang buruk, ucapan yang buruk, wal amaladi, dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Walaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh kita meninggalkan makan dan minum. Allah enggak butuh kita meninggalkan makan dan minum. Alias apa itu? Allah enggak butuh puasa kita. Makanya ini seharusnya puasa itu enggak ada batasan bilangannya, namun enggak dapat apa-apa, ya sia-sia. Emang puasa kita. Ibnu Rajab mengatakan, la yatimmu taqarrub ila Allah. Tidak sempurna cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitarki ma halal, bitarki syahwat di hal ghair Ramadan, di hal Ramadan, di hal siang. Dengan meninggalkan hal-hal yang dimubahkan di luar Ramadan. Seperti makan, minum, meninggalkan syahwat pada siang harinya. Tidak cukup. Akan tapi illa bitarki ma haramallah. Kecuali dengan juga meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulihat di setiap keadaan. Apapun itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di luar Ramadan. Makanya dalam Ramadan hati-hati. Jangan sampai kita melakukan itu juga. Justru dengan adanya puasa ini, inilah yang mencegah kita untuk melakukan hal-hal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-siyamu junnah." Puasa itu anteng. Puasa itu perisai. Ilmu yang kokoh, benteng yang kokoh yang akan menghalangi kita untuk melakukan hal-hal di dalam Allah. Beliau mengatakan, "Fa idza kana yaumi shaumi ahadikum falyam wa la yasqam." Kalau kalian sedang melaksanakan puasa, kalian sedang berpuasa, jangan sampai dia berkata-kata perkataan di bawah.
Jangan berkata perkataan yang keji. Wala yashab, jangan bikin gaduh, jangan bikin huru-hara. Jadi kita harus puasa itu harus tenang. Manfaatkan bulan ini sebaik-baiknya untuk banyak melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan kita jalankan, lakukan hal-hal yang biasa di luar Ramadan, kita lakukan di luar Ramadan. Maksudnya, karena larangan di luar Ramadan mungkin terbiasa kita. Hati-hati. Maka itu katakan Nabi SAW, as-siyamu junnah. Nabi SAW mengatakan, apa kata beliau? Fa'itsabahu ahad au qatalahu. Kalau ada yang mencelamu, kita tahu ini ada yang mencela kita ini, jelas ada yang mencela kita. Ada yang membentak kita, ada yang menghina kita, ada yang mencaci maki kita, ada yang fitnah kita, ada yang menggosip kita. Nah, atau ada yang ngajak kita bertengkar berkelahi. Apa kita lawan dia? Nabi SAW mengatakan, "Faqul," maka katakan, "Ini menurut saya." Tatkala kita tahu ada yang menghina kita, mencaci maki kita, menghina kita dan sebagainya, tatkala kita tahu itu, maka katakan pada diri, aku sedang berpuasa. Maksudnya apa? Biar kita nggak balas-balasan. Kalau kita balas celaannya dia, terima tantangannya dia, sama halnya kita melarang perintah apa, melanggar perintah Allah. Nabi perintah Nabi dengan Nabi mengatakan, "Wala yarfud wala yaskhab." Kalau kalian sedang berpuasa, Nabi mengatakan jangan dia sampai berbuat berkata-kata yang buruk. Jangan bikin gaduh, jangan bikin ulah. Nah, jadi puasa kita terpengaruh karena perbuatan buruk kita itu. Yang seharusnya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata inna siyamu, puasa itu enggak ada batasan bilangan. Maksudnya pahalanya apa sih? Disebabkan enggak ada batasan bilangan pahalanya, pertama karena kesabarannya menjalankan perintah Allah. Sabar dia meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah tatkala berpuasa. Bersabar menerima takdir yang menimpa-nya. Misalnya kita berpuasa lapar, kita haus, kita capek, kita bersabar. Bulan puasa itu sahur Ramadan dikatakan syahrus sabar. Bulan Ramadan itu sebagai bulan sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, "Innama yuwaffas shobirun ajrahum." Hanya orang-orang yang bersabar saja diberikan balas tidak ada. Dia orang yang Allah. Apalagi pada akhirat. Pokoknya ingat apa dikatakan Nabi SAW. Kullu amal ibn Adam lah. Al-hasanatu bi asri amthaliha ila 700 dhif. Satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak Adam, Bani Adam, manusia dilakukan dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilipat gandakan? Karena kita sedang melaksanakan ibadah puasa lalu melaksanakan aktivitas kebaikan-kebaikan dalam Ramadan ini tingkatkan. Ramadan adalah tamu istimewa. Yang namanya tamu, ya, yang namanya tamu datang kepada kita, ujung-ujungnya kan pergi. Kalau sudah sampai hajat sudah pergi aja. Itu juga dalam Ramadan. Bayangkan sebulan bersama. Dalam Ramadan ini ayo ikhwah rahimakumullah, dan kita ingatkan di sini. Harus ada rasa takut pada diri kita. Harus ada rasa khawatir pada diri kita. Apa harus begitu? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah hati yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini puasa seperti biasa-biasa saja. Tidak ada rasa khawatir. Tidak ada rasa takut. Maksudnya apa takut khawatir itu? Orang yang berpuasa takutlah orang yang berpuasa itu puasanya
Takutlah kita akan puasa kita tidak terima. Sehingga kita takut itu tidak diterima oleh Allah, kita akan menghindarkan hal-hal yang menyebabkan puasa kita tidak diterima. Kita akan menghindari hal-hal yang membatalkan puasa kita. Kedua, takutlah kita akan dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah di dalam Ramadan. Takutlah kita, khawatirlah kita akan dosa-dosa kita akan diterima Allah. Tidak akan dikabul, tidak diampuni ya. Padahal Ramadan adalah syahrul maghfirah. Ramadan inilah bulan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita akan dosa-dosa kita tidak diampuni. Ya, kita akan bersemangat untuk selalu beristighfar kepada Allah. Semangat kita untuk taubat kepada Allah. Ini banyak dosanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, innakum mukhti'un bil-laili wan nahar." Wahai bani Adam, wahai manusia, kalian itu banyak berbuat dosa. Bil-laili wan nahar, malam harinya berbuat dosa, apalagi siang hari. Malam hari kalian berbuat dosa, apalagi malam siang harinya. Akan apa ya firman Allah? Wa ana aghfiru dzunub. Akan aku maafkan dosa-dosa. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Mengampuni dosa-dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala yaghfiru bi taubati abdi. Au bi taubati ibadi. Allah sangat senang tatkala dengan taubat kamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Radiba abdi." Sungguh celaka bagi orang yang mana dakhala alaihi Ramadan summa salaha qabla ayyam. Nabi mengatakan, sungguh celaka bagi seorang tatkala dia dipertemukan dengan bulan Ramadan. Namun setelah beliau Ramadan itu berlalu. Kita ditinggal oleh Ramadan, tapi dosa-dosa kita belum diampuni. Itu orang-orang namanya orang. Takutlah kita mendapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Takutlah. Ya, ayuh ikhwanullah. Sehingga kita akan tahu apa-apa yang menyebabkan kita mendapatkan. So dikatakan Ibnu Rajab tadi, tatkala kita melaksanakan ibadah puasa ini, perhatikan jangan sampai kita melakukan hal yang dilarang. Di luar Ramadan terbiasa. Di luar Ramadan mungkin terbiasa kita belum. Sehingga seorang sahabat berkata, Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza sum falyasum sam'uka wa basaraka." Jika engkau berpuasa, hendaklah pendengaranmu ikut berpuasa mendengarkan hal yang dilarang. Pandangan ini ikut berpuasa dari hal-hal dilarang oleh Allah. Wa lisanuk dan lidah ini perlu ikut berpuasa dengan mengucapkan berpuasa dari melakukan hal yang dilarang oleh Allah seperti dusta, menghina dan sebagainya. Dia mengatakan wala taj'al yawma shawmi wa yawma fitnah. Jangan kau jadikan hari-hari berpuasa ini sama dengan hari-hari kamu tidak berpuasa. Artinya apa? Di luar Ramadan mungkin kita terbiasa melakukan hal-hal dilarang oleh Allah, tatkala kita berpuasa jangan sampai. Karena kalau kita tetap biasa melakukannya di luar Ramadan lalu kita ikut juga tatkala kita melaksanakan ibadah puasa ini, maka inilah yang menyebabkan puasa kita ini tidak mendapatkan jadi yang seharusnya kita mendapatkan yang begitu besar, begitu banyak faedah, manfaat atau tentang balasannya, tapi tidak ada manfaat. Maka ibu rahimahullah, Ramadan ini diibaratkan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tiga arena disiapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas keterampilan keimanan, bukan ikut-ikutan. Ya, bukan ikut-ikutan, tapi karena merasa terpanggil oleh Allah menjalankan keimanan kita, karena keimanan kita kepada Allah. Dan ingin mengharapkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan berupa pengampunan. Yang kedua, mana dia? Perlombaan yang kedua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang bangun salat qiyamul lail
bangun mengurangi tidurnya untuk banyak beribadah dari sholat malamnya, zikirnya, baca Qur'annya, dan sebagainya, mengurangi tidurnya. Hanya ingin dia mulai juga beribadah kepada Allah atas dasar iman dan wahtisaban, karena keimanan kepada Allah dan mengharapkan balasan dari Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah juga akan mengampuni dosa-dosa. Ini dia artinya. Yang ketiga, ayat ikhwan, ini yang kita cari di akhir Ramadan. Ini yang kita cari, yang kita kejar di akhir Ramadan. Di 10 terakhir Ramadan ini, Nabi mengatakan, man qama lailatal qadar iman wa ihtisaban. Siapa yang bangun mencari lailatul qadar dasar iman. Nah, ketepanggilan karena keimanan kepada Allah lain yang mana lailatul qadar khairun min alfi shahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita dapat meraih itu, semuanya lebih baik. Alasannya dari satu kebaikan misalnya di Allah Subhanahu wa taala lebih baik. Maka Nabi mengatakan tadi, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Ini ayat ini. Maka sekarang ayat Ramadan ini untuk selalu semangat. Kalau bahasa sekarang namanya gaspol. Sampai akhir Ramadan. Nah, gaspol dan belum lah. Jangan sampai belum tapi gaspol dan belum. Kalau dikaitkan dengan puasa ini gaspol tapi nggak dapat apa-apa itu artinya. Nah, tapi gaspol tapi remnya pakem tetap. Ya gitu ya. Gaspol tapi remnya pakem. Maksudnya dapat meraih apa yang kita inginkan. Ayo kita orang. Kita nggak tahu apakah umur kita sampai akhir. Umur kita sampai bulan depan nanti. Atau Ramadan yang akan datang. Siapa yang jamin hidup kita sampai esok? Siapa yang jamin hidup kita untuk tahun depan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun." Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukan esok hari. Meskipun kita besok bercita-cita punya agenda begini. Siapa yang jamin kita sampai esok? Maka Allah mengatakan, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang pasti akan dilakukan esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardh. Tidak ada seorang pun di bumi mana dia akan di bumi mana dia akan mati dan bagaimana kita meninggal keadaan. Nah, kalau sudah ajal datang tidak bisa dimundurkan. Kalau malaikat mau diperintah cabut nyawanya, tidak pernah mikir 2 kali malaikat. Selalu melakukan apa dikatakan Allah perintah padanya dilakukan. Kalau mengatakan wayang tidak seperti kita, katakan A dikatakan pada kita lakukan loncatnya jauh ke Z. Nah, sifat manusia kan demikian. Cari-cari alasan terus. Tapi kalau malaikat nggak pernah. Apa yang dikatakan Allah? Jangan. Maka itu bagi orang. Perhatikan banyak berdoa. Manfaatkan kita untuk banyak berpikir. Banyak berdoa pada Allah. Istighfar. Dan jangan lupa sampai doakan orang kita yang sudah meninggal dunia maupun masih sehat, masih ada. Tetap doakan. Karena orang tua sangat membutuhkan doa kita. Jangan sampai lupa mendoakan. Jadi kita mendoakan orang tua kita mengampuni Allah Subhanahu wa taala lebih baik, lebih dibutuhkan daripada kita makan berapa ekor unta untuk mereka. Tapi doa istighfar kita ampun dan kita jangan lupa perbanyak istighfar untuk orang tua kita, minta pengampunan doa. Jangan sampai lupa. Ya, jadi ini ayat ikhwan Allah dan fokuskan ibadah akhir Ramadan ini. Jangan sampai kita teledor, jangan sampai kita lalai. Sampaikan jadikanlah kita sebagai apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala yang kita ingin meraihkan, mendapatkan gelar takwa kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
Iman mewajibkan puasa kepada kalian sebagaimana wajib para rasul kepada kalian. Ikhwan ini yang mungkin bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala. Qoma Lailatul Qadar, bangun malam dengan untuk mencari Lailatul Qadar. Itu maksudnya. Man qama Lailatul Qadar, bangun malam. Bangun malam dengan tujuan mencari Lailatul Qadar. Tidak ada istilah sholat Lailatul Qadar. Jadi maksud di sini untuk mencari Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu kita nggak tahu kapan. Dicari dengan melaksanakan ibadah, sholat, dengan banyak berzikir, banyak berdoa, nah, banyak tilawatil Quran, banyak berbaca Al-Quran, banyak beribadah. Tidak hanya untuk sholat. Jadi akhir Ramadan itu dimanfaatkan untuk banyak beribadah di sini. Dengan tujuan, artinya apa? Koma di sini artinya melek. Sampai tidurnya dikurangi. Nah, dikurangi tidurnya. Ya justru bukan akhir Ramadan perbanyak tidur. Nah, dikurangi tidurnya. Kalau nggak melek lagi. Melek lagi. Hanya untuk beribadah. Ya, jadi tidak dibatasi dengan hanya sholat saja. Nah, misalnya kalau hanya sholat saja dari pagi sampai tidur lagi sholat saja, tidak ada yang mampu. Ya, banyak ibadah seperti sholat, misalnya sholat sunnahnya, mungkin capek, doa lagi, baca Quran lagi, diselingi sholat lagi, kan gitu. Makanya di akhir Ramadan itu banyak melakukan sholat malam, kan? Nah, jadi intinya sini nggak ada istilah itu sholat. Itu banyak melakukan ibadah di sini, banyak berpikir. Intinya bangun di sini tidak tidur, kurangi tidurnya untuk banyak beribadah. Untuk meraih mencari Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar kita nggak tahu kapan. Amal 21 kah? 22 kah? 23 apa? Kan nggak tahu kita. Kalau Allah sudah menentukan ini, ya itu aja nanti akan kita fokuskan dia. Ah, ya. Jadi sini maksudnya Allah qama Lailatul Qadar, bangun untuk menghidupkan malam untuk mencari Lailatul Qadar. Karena rahasianya kita nggak ada. Hanya beberapa ciri-ciri saja tapi pokok. Apakah itu masuk Allah? Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Lailatul Qadar. Amin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shallal isya bil jamaah, maka annama shalla nisfah." Dan siapa yang sholat isya berjamaah, seolah-olah dia sholat setengah malam. Man shalla subha bil jamaah, wa man shalla subha al-fajr, subuh wajib itu, bahkan nama shallal lailah kullaha. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seolah-olah dia itu sholat semalam subuh. Itu fadilahnya. Sholat berjamaah tapi pergi ke masjid. Ya. Nabi mengatakan, fadilah man shallal isya bil jamaah. Barang siapa yang pergi sholat isya berjamaah, maka nama sholat nisfal lail.
Seolah-olah dia sholat setengah malam, separuh malam, sholat dari awal sampai seluruh malam itu nggak berhenti. Nah, sebaliknya waman shallal isya wal fajr jamaah tuh maka anna man shalla lailatul, seolah-olah dia itu sholat semalaman suntuk dari awal permulaan malam sampai akhir malam itu kapan itu tidak berhenti sholat, seolah-olah padahal cuma sholat 2 rakaat. Kenapa mengatakan demikian? Ya kan saking berat melawan rasa ngantuk, melawan rasa ini ya. Sampai-sampai Nabi mengasihkan demikian seolah-olah dia sholat semalam suntuk. Bayangkan fadilahnya. Coba kita siapa yang pernah praktekkan sholat dari permulaan malam sampai akhir malam? Nah, tapi itu bisa diartikan mendapat senilai itu dengan hanya melaksanakan sholat berjamaah berapa waktu. Fadilah. Ya. Fadilahnya sholat berjamaah. Berarti sholat jamaah di permulaan waktu dan azan sholat berjamaah. Ini fadilah yang luar biasa. Maka pada seperti ini yang kita sia-siakan. Apalagi kita yang kembali dari banyak ya, kita harus melebihkan. Jangan dosa kita yang banyak berat, tapi kebaikan kita. Intinya semuanya apa yang kita lakukan banyak manfaatnya, banyak fadilah. Nah, Allah. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari keistimewaan Ramadan ini sudah setan-setan itu dibelenggu oleh Allah. Maksudnya belenggu di sini jangan diartikan di penjara 100%. Sama. Maksudnya di sini dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dibatasi gerakannya, dibatasi gerakannya. Itu maksud dibelenggu di sini. Bukan berarti di penjara 100% dimasukkan diumpetin gitu saja. Kalau seandainya benar-benar diumpetin, nggak ada yang kelihatan kaki-kaki di warung-warung itu. Di atas tertutup, kaki kelihatan. Kalau seandainya benar-benar ditutup, ya. Kalau seandainya benar-benar setan itu dibelenggu, di rantai, dimasukkan sesuatu, ada yang ada gentayangan gitu, nggak kelihatan kaki-kaki di warung-warung. Normal semua, tutup semua. Maksudnya di sini dibelenggu, di sini artinya gerakannya dibatasi. Kalau tahu enggak mungkin kebiasaan kita mungkin dulu kebiasaan kita. Tapi makanya dikatakan dengan Ramadan ini akan jadi penting kita untuk melakukan. Sehingga kita akan berpikir untuk melakukannya. Atas demikian ini ayo ikhwan, ini kemampuan kita terbatas. Butuhnya kita minta kepada Allah. Doa ini hafal kita semua. Doa ini hafal kita semua. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah di akhir sholatnya, sebelum salamnya, beliau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadah. Mintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma a'inni ala dzikri, ya Allah, tolonglah aku selalu ingat. Wa syukri, untuk bersyukur kepada-Mu. Wa husni hamba terjaga dari hal-hal yang tidak ya. Ini selalu kita dicap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta agar selalu ingat Allah dan lupa. Maksudnya ingat Allah dan tidak lupa bersyukur kepada Allah. Ada keinginan untuk melakukan hal yang dilarang orang cuma istighfar. Ada keinginan-keinginan untuk melakukan hal dilarang oleh Allah, cuma istighfar. Ya. Kapanpun, lebih-lebih itu bermotif banyak kita amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, mudahkan ibadah kita sampai akhir Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, dan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita, ibadah kita di dalamnya, dan kita menjadi hamba-hambanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain maksiatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.